Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ramai kader Demokrat hijrah dukungan Anies Baswedan Caimin di Pilpres di 2024. Memang benar ya, kader-kader Demokrat hari ini, mantan-mantan kader Demokrat hari ini, simpatisan konstituennya begitu, banyak yang mendukung Anies Baswedan Caimin. Apakah ini sudah tanda-tanda bahwa dari kader Demokrat itu sendiri akan semuanya begitu kan ya, akan mendukung Anies Baswedan di situ. Kita lihat saja. Tidak hanya itu begitu kan, bahkan dari kader-kader mereka dianggap gerbong kosong begitu. Karena begitu banyak ya, yang satunya kader masih bertahan kepada koalisi perubahan ya dan perbaikan di situ. Karena begitu melihat dengan koalisi perubahan, banyak orang yang tertarik di situ begitu. Bisa saja ya dianggap gerbong kosong. Ya AHY bisa ketar-ketir kalau kita melihat dengan ini begitu kan. Ini ramai-ramai kader Demokrat hijrah dukungan ya Anies ke Caimin ya. Anies Baswedan dan Caimin di Pilpres di 2024. Lantas bagaimana tanggapan AHY, tanggapan kader-kader Demokrat di situ begitu kan, yang sudah jelas-jelas keluar ya menjadi mantan atau kader Demokrat, ya maka setidaknya orang akan melihat, wah ternyata cukup lumayan banyak ya gagasan-gagasan perubahan yang kemudian banyak ikut kepada Anies Caimin di situ. Salah satunya ini komentar-komentar dari netizen ya. Ramai kader Demokrat begitu kan ya hijrah dukungan ke Anies Caimin di Pilpres di 2024 ya. Bahkan di satu sisi Demokrat akan kelihatan agak gimana begitu, agak kelihatan panik sekarang ini begitu melihat dengan apa yang kemudian begitu kan dilakukan oleh kader-kader Demokrat hari ini begitu. Salah satunya ini. Baik dan cerdas, semua akan Anies pada waktunya. Saya sekeluarga, saudara, tetangga, dan sahabat sudah pasti akan memilih pasangan Amin di Pilpres di 2024. Mantap, ya pisan. Tong ya hilap nyoblos nomor siji begitu kan. Sudah banyak kelihatan hari ini, banyak dari beberapa partai, tidak hanya Partai Demokrat, mulai dari P3, PAN, Golkar begitu kan, sudah menjadi potensi di situ begitu para kader-kadernya akan beralih dukungan. Banyak yang beralih dukungan kepada Anies Baswedan. Nggak tahu kenapa yang dilihat itu oleh kader-kader yang kemudian beralih dukungan kepada Anies Baswedan karena melihat Anies Baswedan sosok yang membawa perubahan di situ, berbeda dengan yang lain. Di satu sisi kader-kader Demokrat kecewa terhadap Gibran, bukan tidak suka kepada Prabowo, tapi tidak suka kepada Gibran. Pada akhirnya dia beralih dukungan kepada Anies Caimin di situ. Bahkan akhirnya mengikuti kata hati bukan kata ketum. Pak SBY bagi kami adalah seorang negarawan dan kelasnya jauh di atas Jokowi. Tapi kenapa tiba-tiba merendahkan diri mendukung bocah asam sulfat yang maju dengan mengakali ya mahkamah keluarga. Akhirnya kesempatan si AHY begitu sudah tidak lagi di situ. Makanya jangan gerasa gerusu pindah sana sini karena tidak dipilih menjadi cawapres, tiba-tiba marah begitu. Hanya orang-orang cerdas yang mau hijrah dukung Amin ya. Mereka bukan kader Demokrat, tapi mantan. Susahnya move on dari partai itu pakai embel-embel segala. Bahkan yang sangat-sangat disayangkan sekali begitu seorang SBY bisa turun tangan mereka begitu. Seharusnya kan sudah pensiun dalam dunia ini begitu. Dipasrahkan kepada AHY di situ begitu. Masa AHY kurang matang di situ begitu tiba-tiba menjadi cawapres? Apa sih pengalaman AHY? Kan begitu. Ya, untunglah bukan AHY menjadi cawapres. Kalau seandainya AHY menjadi cawapres sama aja dengan mereka dicap sebagai belimbing sayur. Karena apa? Karena pada kenyataannya dia tidak punya prestasi apa-apa kok begitu kan. Tidak punya pengalaman apa-apa tiba-tiba ya mau disodorkan cawapres begitu. Ini kan aneh mereka begitu ya. Inilah politik kita begitu. Jadi kalau menurut saya pribadi agak kurang sih sebenarnya pengalaman-pengalaman AHY di situ begitu. Bahkan ya kader-kadernya ini ramai ya kader Demokrat pindah haluan atau hijrah dukungan kepada Anies Baswedan. Sejumlah pendiri dan mantan kader Demokrat ya mendukung pasangan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar atau Caimin di Pilpres di 2024. Setidaknya terdapat 8 orang yang memilih untuk mendeklarasikan dukungan terhadap Amin begitu ya di Sekretariat Perubahan. Bayangkan ada 8 orang begitu kader dari Partai Demokrat yang kemudian sekarang ya lompat ya untuk mendukung Anies Baswedan. Bayangkan siapa yang mesti disalahkan ya? Yang mesti disalahkan itu adalah ya
kepala ketua umumnya di situ begitu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dia tidak membawa dampak ya di situ begitu kan. Ibarat Partai Demokrat ini ya saya sering katakan bahwa ya dibutuhkan tapi tidak diharapkan di situ begitu. Lihat saja di koalisi Pak Prabowo begitu kan. Sekarang mau jadi apa begitu ya. Sana sini bahkan diramal oleh Pak Prabowo, bangga aja mereka begitu diramal, padahal ya itu aja mereka begitu. Jadi kalau saya melihat dengan Partai Demokrat hari ini jauh ya dengan yang dulu menjadi oposisi yang kritik habis-habisan para pemerintah yang kemudian tidak pro rakyat. Tapi kalau sekarang kan melempem mereka begitu. Bahkan ya satu sisi mengatakan ya bahwa sementara itu dari 7 yang tergabung dalam kelompok relawan Bintang Mersi Perubahan tersebut, ke-7 orang itu dipimpin oleh Muhammad Syukri selaku Ketua Presidium Bintang Mersi Perubahan yang merupakan mantan pengurus DPP Partai Demokrat 3 periode. Bayangkan. Sementara 6 orang lainnya adalah anggota Presidium ya Ahmad Thorik yang merupakan salah satu pendiri Partai Demokrat dan pembina Presidium Ramadan ya Pohan yang juga mantan anggota DPR fraksi Demokrat. Sudah jelas mereka begitu kan. Satu persatu banyak yang mendukung Anies Baswedan di situ. Bahkan ini menjadi ketar-ketir ya kepada AHY di situ yang dianggap gerbong kosong oleh mereka begitu kan. Sayang seribu sayang, percuma AHY mendukung Pak Prabowo di situ begitu kan ya. Tapi kandidatnya sendiri ya bagaimana tidak dipikirkan ya bisa lolos di parlemen sana sini. Ada yang kemudian kadernya mendukung Anies Baswedan, ada kadernya yang sudah menyatakan dukungan di berbagai ya platform media sosial di situ begitu. Lihat saja di situ. Bahkan ya satu sisi karena ketidaksukaan terhadap Gibran ya pada akhirnya seperti itu begitu. Bahkan ya sementara itu begitu ya dari pembina Presidium Hengki Luntungan ya salah satu pendiri Partai Demokrat, Sekjen Presidium M. Hasim Hussein yang juga mantan pengurus Partai Demokrat, dan pembina Presidium Antoni Rifai yang merupakan salah satu deklarator ya Partai Demokrat sekaligus mantan anggota DPR. Kemudian inisiator Presidium ya Yus Sudarso yang merupakan mantan ya pengurus DPP Demokrat dan anggota DPR. Bahkan sementara itu ex-kader Demokrat Brilian Idris yang baru saja mengundurkan diri juga memutuskan mendukung Amin dan bergabung ke tim nasional pemenangan Amin. Brilian yang juga dokter spesialis jantung dan pegiat media sosial itu yang mendukung Amin karena ingin mewujudkan perubahan. Bahkan ia mengklaim telah menempati posisi di Deputi Kesehatan Timnas Amin. Bahkan sebelumnya Brilian mengundurkan diri dari partai yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono ya lantaran tidak bisa mendukung Gibran ya mendukung Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres. Sudah kelihatan kok mereka begitu. Orang-orang yang tidak suka kepada Gibran ya walaupun dia suka kepada Pak Prabowo ya pada kenyataannya sudah dilihat di situ begitu. Dia tidak akan mendukung mereka karena kecewa ya selama ini menjadi oposisi kritik sana sini terhadap pemerintah tiba-tiba ya seolah-olah mingkem di depan ya Prabowo, di depan Pak Jokowi dan sebagainya begitu. Hari ini marwah sebagai citra seorang AHY di depan publik sudah tidak ada begitu kan. Sudah tidak begitu diminati, tidak dijadikan sebagai representasi anak muda begitu kan. Oke ya mungkin itu ya yang kami sampaikan ya tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.